Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling di MISD. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri ketiga akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Anissa Rahma dengan NIM 2319143. Yang kedua dari Mbak Rizky Nurrohmah dengan NIM 2318198 sebagai pemateri ke-1. Dan yang terakhir ada Mbak Rizky Agustina dengan NIM 2319020 sebagai pemateri kedua. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dan guidance yang berasal dari bahasa Inggris. Secara harfiah, istilah guidance dan akar kata guin berarti mengarahkan, memadu, mengelola, dan menyeti. Menurut Croft and Fowl, bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang baik dan pendidikan yang menandai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri. Sedangkan konseling merupakan suatu hubungan profesional antara seorang konseling terlatih dan seorang klien. Hubungan ini biasanya orang per orang, meskipun seringkali terlibat lebih dari 2 orang. Hubungan tersebut dirancang untuk membantu para klien memahami dan menjelaskan pandangan hidupnya dan belajar mencapai tujuan yang ditentukan sendiri melalui pilihan yang bermakna dan menyelesaikan masalah-masalah emosional dan antara pribadi. Hakikat konsep dasar bimbingan dan konseling. Konsep adalah suatu pernyataan prinsip umum yang didukung oleh data untuk menjelaskan suatu fenomena. Konsep yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Jelas. 2. Komprehensif. 3. Ekspresif. 4. Pasimonis. 5. Dapat menurunkan penelitian yang Selanjutnya, bermanfaat. saya akan menjelaskan mengenai tujuan bimbingan dan konseling di MI atau SD. Nah, secara umum, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah untuk membantu para siswa agar dapat mencapai tahap perkembangan yang optimal. Dikbud juga menyatakan bahwa tujuan layanan bimbingan dan konseling di MI atau SD adalah untuk membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan perkembangan, meliputi aspek sosial pribadi, pendidikan dan karir sesuai tuntutan lingkungan. Terus secara khusus, layanan bimbingan dan konseling di MI atau SD bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, pendidikan dan karir sesuai dengan tuntutan lingkungan. Nah, terus di dalam aspek pribadi sosial, layanan bimbingan membantu siswa agar dapat 1. Memiliki pemahaman diri, 2. Mengembangkan sifat positif, 3. Membantu pilihan kegiatan secara sehat, 4. Membantu menghargai orang lain, 5. Memiliki rasa tanggung jawab. 6. Mengembangkan keterampilan antar pribadi. 7. Menyelesaikan masalah. 8. Membuat keputusan secara baik. Nah, dengan adanya pelayanan bimbingan dan konseling ini dapat membantu para siswa mencapai tujuan yang diinginkan, membantu peserta didik untuk meningkatkan pencapaian akademik dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka, agar mereka dapat menghasilkan perubahan positif yang ada pada dirinya. Selain itu juga, dengan adanya pelayanan bimbingan dan konseling ini, para peserta didik di sekolah berpeluang untuk menyatakan perasaan dan berbagai masalah yang mereka hadapi dengan gurunya atau temannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan bimbingan dan konseling ini adalah upaya untuk membantu individu atau dalam hal ini peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Dengan layanan bimbingan dan konseling, peserta didik ini dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan dan mampu mencapai tahap perkembangannya tanpa mengalami masalah yang cukup berarti. Fungsi bimbingan dan konseling di MI atau SD. Fungsi layanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah yaitu fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, fungsi pengembangan, dan fungsi perbaikan serta advokasi. 1. Fungsi pencegahan. Melalui fungsi ini,
Pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Misalnya, memberikan arahan kepada siswa untuk menyalurkan hobi bermain musik dan mengikut sertakan siswa dalam perlombaan musik di tingkat SD atau MI daripada siswa itu bermain game tanpa ada interaksi sosial dengan teman seusianya. 2. Fungsi pemahaman. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri siswa beserta permasalahannya dengan juga lingkungannya oleh siswa itu sendiri dan oleh pihak-pihak yang membantunya atau pembimbingnya. 3. Fungsi pengentasan merupakan fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami peserta didik walaupun fungsi pencegahan dan fungsi pemahaman telah dilakukan. Namun bisa saja peserta didik masih menghadapi masalah-masalah tertentu dan disinilah fungsi perbaikan berperan. 4. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah fungsi layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang diberikan kepada peserta didik agar dapat memelihara dan mengembangkan keseluruhan aspek pribadinya. 5. Fungsi penyaluran. Fungsi ini berupaya mengenali masing-masing siswa secara perorangan. Selanjutnya, memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. Antara lain, bentuk kegiatan tersebut adalah 1. Pemilihan sekolah lanjutan, 2. Memperoleh jurusan yang tepat, 3. Penyesuaian program belajar, 4. Pengembangan bakat dan minat, dan yang terakhir 5. Perencanaan karir. 6. Fungsi penyesuaian. Fungsi ini membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya. Fungsi penyesuaian memiliki dua arah layanan. Pertama, bantuan kepada siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah atau madrasah. Kedua, bantuan dalam mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan keadaan masing-masing siswa. Kemudian peran guru kelas dalam kegiatan bimbingan dan konseling di MISD. Peran guru kelas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling sangat penting dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Sardiman menyatakan bahwa ada 9 peran guru dalam kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu 1. Informator. Guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Kedua, organisator. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal, pelajaran, dan lain-lain. 3. Motivator. Guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan menumbuhkan swadaya atau aktivitas dan daya cipta atau kreativitas sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. 4. Direktor. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. 5. Transmitter. Guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. 6. Fasilitator. Guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. 7. Inisiator. Guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. 8. Mediator. Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. 9. Evaluator. Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidaknya. Kesimpulannya, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar bertujuan untuk mencapai perkembangan siswa secara maksimal, sehingga dapat mencapai tugas-tugas perkembangan yang diharapkan. Konsep dasar bimbingan di sekolah dasar mencakup pengertian bimbingan, hakikat, tujuan bimbingan, fungsi bimbingan, dan peran guru kelas dalam pelaksanaannya. Kebutuhan bimbingan di sekolah dasar berupaya 1. Membantu murid dalam mewujudkan tugas-tugas perkembangannya, 2. Membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa, 3. Mengatasi pengaruh sosial budaya serta lingkungan keluarga yang kurang menguntungkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.